Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya, nikmatnya, karunia-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas video pada kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri tauladan. Semoga kita semua bertemu dengan beliau dan diberi syafaat oleh beliau. Pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Isran Hasan Andania dengan NIM 2410221001. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi saya dengan rekan saya, kelompok saya yaitu kelompok 5 tentang perkembangan karakteristik fisik dan psikomotorik pada remaja dan implikasinya dalam pendidikan. Di sini saya ingin menyampaikan terkait perkembangan karakteristik fisik pada remaja. Dan untuk psikomotorik nanti akan dilanjutkan oleh teman saya di video selanjutnya. Masa remaja adalah tahap perkembangan antara usia 21 tahun yang menjadi masa transisi dari anak-anak menuju kedewasaan. Pada tahap ini, individu mengalami perubahan besar dalam aspek fisik, psikomotorik, emosional, sosial, dan kognitif. Masa ini ditandai dengan kematangan organ tubuh, munculnya ciri-ciri seks sekunder, serta peningkatan kemampuan berpikir dan bertindak secara mandiri. Perubahan fisik yang cepat dapat mempengaruhi kepercayaan diri dan citra tubuh remaja. Sementara itu, perkembangan psikomotorik terlihat dari peningkatan koordinasi, kekuatan, dan keterampilan gerak yang semakin kompleks. Proses ini terjadi seiring dengan kematangan sistem saraf dan hormon tubuh. Pemahaman terhadap perubahan fisik dan psikomotorik penting bagi pendidik agar mampu menyesuaikan metode pembelajaran serta karakteristik remaja. Guru yang memahami tahap ini dapat menciptakan suasana belajar yang mendukung kesehatan fisik, keseimbangan emosional, dan pengembangan potensi gerak siswa secara optimal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana karakteristik perkembangan fisik pada remaja. Perkembangan fisik remaja terjadi cepat sebagai hasil dari perubahan hormon dan pertumbuhan organ tubuh. Masa ini biasanya dimulai pada usia sekitar 12 tahun dan berakhir pada usia sekitar 21 tahun. Pertumbuhan tinggi dan berat badan meningkat pesat. Otot berkembang secara sistem organ tubuh seperti pernafasan, peredaran darah mencapai kematangan. Remaja juga mengalami perubahan proporsi tubuh pada laki-laki, yaitu bahunya melebar serta menjadi berat dan tumbuh rambut di wajahnya serta tubuh-tubuh bagian yang lain. Mohon maaf, pada perempuan pinggulnya melebar dan payudaranya berkembang dan mulai mengalami seperti halnya menstruasi. Semua perubahan ini menunjukkan proses kematangan biologis menuju dewasa. Di sini menurut Desi dan Fitriani, perkembangan fisik remaja sangat dipengaruhi oleh faktor gizi, aktivitas fisik, lingkungan sosial, dan keseimbangan hormon. Ketidakseimbangan salah satu faktor tersebut dapat mempengaruhi laju pertumbuhan atau menyebabkan ketidakpuasan terhadap citra tubuh. Di sini saya juga akan menyampaikan karakteristik utama perkembangan fisik remaja. Yang pertama, pertumbuhan cepat. Di sini tinggi dan berat badan meningkat tajam dalam satu tingkatan dalam satu waktu yang singkat. Biasanya antara usia 12 sampai 16 tahun. Yang kedua, perubahan proporsi tubuh.
Di sini tubuh mulai menyerupai bentuk orang dewasa dengan perbedaan mencolok antara laki-laki dan perempuan. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu memiliki perbedaan ketika sudah menginjak dewasa. Sebagai laki-laki itu biasanya jakunnya kelihatan, dan perempuan sebagai, mohon maaf, yaitu bagian area payudaranya dan pinggulnya semakin menonjol. Mohon maaf. Yang ketiga, yaitu munculnya ciri-ciri seks sekunder. Di sini terjadi pematangan organ reproduksi dan tanda fisik, terjadi menstruasi pada perempuan serta perubahan suara pada laki-laki. Jadi suaranya laki-laki itu semakin berat. Yang keempat, peningkatan kekuatan dan koordinasi otot. Remaja mencapai puncak kemampuan fisik serta kekuatan, kecepatan, dan daya tahan tubuh. Yang kelima, kesadaran terhadap penampilan fisik. Di sini remaja mulai memperhatikan citra tubuh, keindahan, dan kepercayaan diri terhadap fisiknya. Jadi biasanya ketika seorang remaja mulai merasa dirinya sudah di usia 12 sampai 16 tahun, mereka sudah memperhatikan fisiknya, terutama dengan penampilannya. Mereka sudah memperhatikan itu semuanya. Jadi selanjutnya yang keenam, yaitu perubahan sistem hormon dan metabolisme. Aktivitas hormon estrogen dan testosteron meningkat, mempengaruhi pertumbuhan serta perilaku sosial. Yang terakhir yaitu perkembangan organ tubuh secara menyeluruh, yaitu di situ ada jantung, paru-paru, dan sistem otot yang bekerja efisien, memungkinkan aktivitas yang lebih berat untuk pertumbuhan dewasa. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan terkait materi pada kelompok kami, kelompok 5. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya di video selanjutnya, karakteristik perkembangan psikomotorik bagi remaja dalam pendidikan. Oke, terima kasih. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata. Selebihnya, nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.